Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Dimanapun saudara berada, saya berdoa dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mujizat itu nyata. Dan saya berdoa setiap saudara yang mendengarkan ini mengalami mujizat Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kami percaya firman ini berkuasa atas kehidupan kami. Pengurapan-Mu Tuhan atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman yang dahsyat ini akan menolong kami, memberkati kami, dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mujizat itu nyata. Markus pasal 9. Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat 29. Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat 29. Dengan perikop di situ, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Nah, kemudian saudara, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masih kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kemudian saudara, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Nah, kemudian saudara,
di ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat itu nyata. Setiap kali Yesus hadir, setiap kali orang berjumpa dengan Yesus, mereka yang sungguh-sungguh percaya, maka ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan. Jadi saudara, ada cerita yang begitu menarik yang perlu kita jadikan sebuah rema dalam kehidupan, menjadi sebuah pembelajaran di mana Yesus mengusir roh yang menjadikan anak itu bisu. Lalu dikatakan begini, setiap kali roh itu menyerang dia, itu membantingkannya ke tanah. Mulutnya berbusa, giginya berketakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Saudara bisa bayangkan apa yang dialami oleh seorang anak itu. Sesuatu yang begitu sukar, begitu sulit, begitu tidak menyenangkan apa yang dialami di dalam kehidupannya. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Lalu kemudian mereka berkata, salah seorang dari mereka berkata bahwa sudah dibawa ke murid-murid Yesus. Tetapi kemudian murid-murid itu tidak dapat melepaskan anak itu dari roh itu. Lalu Yesus berkata di ayat 19, dikatakan begini, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Jadi saudara, Yesus berkata, angkatan yang tidak percaya. Jadi jelas saudara, kenapa mujizat tidak dinyatakan? Karena tidak percaya, kurang percaya. Lalu kemudian Yesus berkata, "Berapa lama lagi aku tinggal di antara kamu?" Bayangkan murid-murid, rasul, mereka bersama-sama dengan Yesus bertahun-tahun, makan minum bersama-sama. Tetapi itu pun tidak menjadi jaminan bahwa mereka sungguh percaya. Sehingga Yesus berkata, "Hei angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku tinggal pada kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu?" Lalu saudara, apa yang terjadi? Kemudian anak itu dibawa kepada Yesus. Terus kemudian dikatakan di ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak itu makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Jadi ada satu otoritas, satu wibawa ilahi ketika Yesus berkata, "Hai roh yang menjadikan anak itu bisu dan tuli, keluarlah dan jangan memasukinya lagi." Dan saudara, Alkitab bilang, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang anak itu dengan hebat. Seketika itu juga maka keluarlah roh itu. Dan Alkitab berkata bahwa anak itu dipulihkan, anak itu disembuhkan. Saudara, ada hal yang menarik. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa."
Jadi saudara, antara mujizat, antara iman dengan berdoa ini tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Orang gak mungkin hanya beriman lalu kemudian tidak ada doa. Tidak mungkin saudara. Doa, iman, dan mujizat itu satu peristiwa, satu paket yang akan terjadi. Makanya orang yang sungguh percaya, orang itu pasti berdoa, pasti punya kuasa, punya otoritas, pasti punya mengalami mujizat Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat itu terjadi atas anak itu. Nah, bagaimana kemudian untuk kita mengalami mujizat dan kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan, menjadi perpanjangan tangannya untuk kita melakukan mujizat? Maka berdoa, percaya, lalu kemudian menerima satu otoritas, ya, lalu mujizat terjadi. Nah, saya berdoa saudara akan dikasih Tuhan, biarlah saudara dan saya tetap berdoa, tetap percaya, dan saya percaya mujizat pasti dinyatakan. Dan saya percaya tahun ini tahun yang baik untuk saudara dan saya. Kita akan mengalami mujizat yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya mujizat itu nyata, bukan sekedar kami dengar, bukan sekedar kami baca, tapi kami juga mengalaminya. Kami percaya tahun ini adalah tahun yang penuh dengan mujizat Tuhan. Kami alami, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.